Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan dibacain berita. Mantap. Kita akan menyimak berita berikut ini. Silakan, Bung Kameramen. Wah, cepet nih. Biasanya pembukaannya agak-agak berapa detik gitu, Bung Alfian. Baik, Bung Alfian. Ini lagi ramai sekali, Bung Alfian. Dari sindonews.com, Senin 10 Januari 2022. Judulnya, sesajen di Semeru ditendang dan dibuang. Bupati Lumajang minta pelakunya segera ditangkap. Waduh, gimana nih Bung Alfian? Kan kalau dalam hukum ya, kalau ditangkap berarti si setan ngelapor dong Bung Alfian. Gimana Bung Alfian dari judul ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, jangan dikit-dikit main tangkap, dikit-dikit main apa gitu ya. Bagaimanapun bicara sesajen, bicara tendang itu bisa sangat bervariasi. Kan kita belum tanya kenapa. Kita belum tahu duduk persoalannya. Jangan mentang-mentang jadi bupati, mentang-mentang jadi pejabat publik, main perintah-perintah untuk tangkap-tangkap. Nah, yang penting sekarang mari kita dudukkan dulu persoalan. Kita sedang berada di suasana bencana yang terus-menerus, bukan hanya di sekitar Semeru, bukan hanya sekedar apa, tapi juga di mana-mana di Indonesia. Mari kita sadari, mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat kepada Allah, itu bagian yang harus kita sadari. Sesajen dalam budaya kita sesungguhnya merupakan sebuah amalan yang juga tidak lagi menjadi bagian daripada agama-agama yang ada. Dia adalah ajaran dinamisme, animisme yang tidak masuk dalam struktur 6 agama yang diakui. Karena ini bagian perlu dipahami suatu poin. Nah, yang kedua, persoalan ini segitunya, ya, apa nggak bisa kita bisa memaklumi itu sebagai bentuk rasa kesadaran yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pengejawantahan sila pertama Pancasila kita, bahwa sikap kan kita dari dulu juga, bahkan dalam pembacaan berita ini kita pernah mengulas dengan sangat serius tentang kenapa kita terus melakukan hal-hal yang bernuansa patut diduga musyrik ya, dengan menanam kepala sapi dan lain-lain. Jadi artinya kesalahan ini bisa dimediasi dan omongkanlah kalau memang keliru pada yang bersangkutan, juga tidak perlu merasa bersalah karena berbuat yang bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya itu merupakan seperbuatan musyrik, dan ini indikasinya cukup kuat. Nah, kita ingin mari kita mengarah kepada solusi, kepada terapi, kepada menolong orang-orang yang sedang kena bencana. Jangan mempersoalkan hal yang masih bisa dimusyawarahkan, bisa dimediasi, dan kita harus terus bekerja menyelamatkan dan mencari korban-korban yang mungkin masih ada di balik-balik reruntuhan gedung-gedung atau puing-puing atau batu-batuan. Iya, benar banget tuh Bung Alfian yang Bung Alfian sampaikan tentang Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Justru kalau menurut saya Bung Alfian, orang yang menyingkirkan sesajen itu malah dia bagus supaya kita tetap dalam lindungan Allah. Karena kalau kita melakukan yang Bung Alfian sampaikan tadi, musyrik, itu kita termasuk dosa yang tidak bisa dimaafkan ya Bung Alfian. Jadi Bung Alfian, kalau saya lihat nih Bung Alfian di websitenya kbbiweb.id, sajen ialah makanan, bunga-bungaan dan sebagainya yang disajikan kepada orang halus dan sebagainya. Wah, ini kan sungguh perbuatan yang gimana ya Bung Alfian? Di satu sisi lagi ada bencana, kemudian ada relawan menyingkirkan hal pembuat bencana, justru malah diperintahkan ditangkap. Wah, ini kan unik sekali Bung Alfian ya. Tapi Bung Alfian, pertanyaan saya gini Bung Alfian. Di Indonesia ini kan kita banyak sekali masalah ya, seperti misalkan pertalit atau minyak lah yang harganya mungkin mau naik, terus ada yang mungkin ingin dihilangkan. Kemudian kenapa kita jadi dipusingin atau dipaksa gitu membahas atau mendengar berita-berita ini dibesar-besarkan, padahal Bung Alfian, negara kita hutangnya tambah banyak. Kenapa seperti seolah-olah hal yang kecil dibesar-besarkan, hal yang besar dikecil-kecilin di negeri ini Bung Alfian? Ya, kembali kepada ke laptop ya. Dalam pembacaan berita ini kan kita bicara sesajen yang ditendang. Iya. Gitu ya. Artinya pertama, dia sudah sampai pada satu posisi, kalau menurut saya sebagai orang yang juga menekuni, memahami dan menghayati prinsip-prinsip tauhid, sikap seperti itu harus diacungkan jempol, bukan dilaporkan ke polisi. Benar.
Artinya ini yang melaporkan jangan-jangan teman orang halus gitu kan. Ya kan gitu, karena sesajen ini kan untuk orang halus. Orang halus itu kan dimaksudkan bukan orang halus, makhluk halus. Iya. Apakah jin, setan, apa sejenisnya makhluk-makhluk yang Iya. secara prinsip tauhid itu pada tahap tertentu lebih cenderung pada kelompok-kelompok yang memang makhluk-makhluk yang dimurkai Allah. Iya. Memang ada yang halus seperti malaikat atau jin Islam, itu yang kita pahami. Iya, Ini benar. jangan-jangan nih jin gunung atau jangan-jangan jin germo, ya kan jangan, kita nggak tahu juga nih. Tetap saja saya pikir sudahlah, siapapun para pejabat-pejabat di sana, soal sesajen yang mungkin jangan cepat-cepat ngambil kesimpulan. Ya, harus ini kan dulu, dan itu persoalan yang bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Mari kita berkhidmat kepada Allah, kita selamatkan yang sudah kena musibah dan kita cegah musibah berikutnya dengan taat kepada Allah, bertaubat, dan jangan melakukan hal-hal yang membuat Allah murka, yaitu amalan-amalan musyrik, Iya. termasuk menyiapkan hal-hal itu dalam prinsip Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dan tauhid, Iya. menjadikan hebat, menjadikan penting makhluk selain Allah itu hukumnya tertolak secara keyakinan agama-agama yang berlaku di negeri kita. Begitu. Iya, tadi Bung Alfian kembali, mungkin pertanyaan saya belum Bung Alfian respon. Kenapa kita kok jadi dipaksa gitu Bung Alfian? Mendengar berita ini dibesar-besarkan, sedangkan hal-hal yang besar di negeri ini jadi tidak terdengar ke masyarakat. Kita jadi dipaksa bodoh amat dengan hal-hal masalah di negeri ini. Nah, itu mungkin Bung Alfian sebagai closing statement. Kenapa gitu kita dipaksa seperti itu? Dan yang satu lagi, apa pesan Bung Alfian untuk orang-orang di daerah yang sampai hari ini mereka masih melakukan hal-hal yang membuat Allah murka, yang membuat Allah marah karena perbuatan syirik mereka gitu Bung Alfian? Yang pertama, terminologi pengalihan isu. Ya. Kita sama tahu apa yang terjadi kepada beberapa ulama. Sebutlah Habib Bahar, itu Iya. diancam total 48 tahun. Lebay. Apa sih kesalahannya kan gitu. Itu kan sebenarnya karena ada kasus-kasus atau statement beliau yang mengarah kepada menggugat kasus yang pernah ada dan berdelik hukum, berkekuatan hukum yang membahayakan para pelaku, dan itu tidak bisa dianggap remeh. Kalau menurut saya, Iya. di blow up-nya kejadian soal ya tergesernya makanan makhluk ini sudah selesai gitu kan. Dalam artian bukan hal yang harus dibesarkan. Yang terakhir, pesan dari saya ya para ulama-ulama harus semakin intens. Jadi para relawan yang datang membawa makanan sekaligus membawa guru-guru yang bisa mengingatkan Iya. prinsip hidup yang beriman, dan yang selebihnya sudah buat masyarakat jangan baper lah. Kita hadapi ini dengan berserah kepada Allah, bertaubat dan taat kepada Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.